Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada mata kuliah pengenalan agama-agama. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 beranggotakan Lutfiana Soleha, Nailur Robik, dan Nanda Cesaria Anggraeni. Tema pada pertemuan kali ini adalah agama Yahudi. Agama Yahudi atau Yudaisme adalah agama asli bangsa Yahudi yang merangkum seluruh tradisi dan peradaban religi, budaya, maupun hukum bangsa Yahudi. Mungkin teman-teman di sini tidak asing dengan agama Yahudi. Nah, di sini nanti kita akan mengupas bersama tentang agama Yahudi. Poin-poin yang akan kita ulas bersama diantaranya yang pertama adalah sejarah agama Yahudi. Poin B, populasi dan potret agama Yahudi. Poin C, ajaran hari besar dan ritual ibadah agama Yahudi. Poin D, struktur kepemimpinan dan organisasi keagamaan Yahudi. Ya, yang pertama yaitu tentang sejarah agama Yahudi. Bangsa Yahudi menemukan sejarah dengan lambat serta tidak mencolok. Namun, selama kurang lebih 800 tahun pertama, Yahudi keluar masuk dalam peradaban besar yang melindunginya. Yahudi tidak memiliki persenjataan, tentara, namun pada kenyataannya mereka hanya membawa gagasan. Tetapi mereka dapat menaklukkan dunia tanpa membuat dirinya menjadi penguasa. Sejarah Yahudi dimulai dari masa 4000 tahun yang lalu. Agama Yahudi adalah agama yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim, yaitu bahwa Tuhan itu hanya satu. Dari segi keturunan, agama ini diajarkan oleh keturunan Nabi Ibrahim, yaitu Nabi Musa bin Imran yang mempunyai garis keturunan Musa bin Imran bin Kohat. Selanjutnya itu tentang sejarah agama Yahudi dalam perjalanannya meliputi beberapa periodisasi. Yang pertama yaitu agama para leluhur, yang kedua agama Musa alaihissalam, yang ketiga perkembangan agama Yahudi dari sesudah masa Musa sampai terbaginya kerajaan Israel, yang keempat agama Yahudi fase penawaran dan fase kenabian klasik, yang kelima agama Yahudi dan Talmud, dan yang keenam agama Yahudi dan Kristen. Selanjutnya yaitu tentang sejarah Yahudi di dunia meliputi 1. Yahudi di Amerika. Sejarah Yahudi di Amerika menjadi bagian dari sejarah nasional Amerika sejak penjajahan. Komunitas Yahudi Charleston, Carolina Selatan adalah kelompok Yahudi terbesar di Amerika Serikat Utara. Mereka mendirikan sebuah gerakan Zionis yang di Amerika Serikat dengan mengonfirmasi Partai Sosialitas serta Serikat Buruh Populasi Masyarakat Yahudi di Amerika Serikat. Yang kedua yaitu ada Yahudi di Austria. Sejarah Yahudi di Austria dimulai dengan orang Yahudi dari Yudea di bawah penduduk bangsa Romawi. Keberadaan orang-orang Yahudi di Austria sudah ada sejak abad ke-3 Masehi. Lalu pada abad ke-13, komunitas Yahudi mulai berkembang. Dalam perkembangannya, Yahudi di Austria mereka diakui oleh Kaisar Romawi, sehingga mereka perlahan mendapatkan pengakuan yang sama seperti kedudukan Kristen di Austria lainnya. Selanjutnya itu tentang sejarah Yahudi di Eropa. Yang pertama ada Yahudi di Yunani. Yahudi di Yunani sudah ada sejak abad ke-4 Masehi. Komunitas Yahudi di Yunani biasa disebut dengan Yahudi Yunani atau Yudasme. Mereka mayoritas bertempat tinggal di Sephardic, kota Salonika. Bahkan orang-orang Yahudi Yunani sudah hidup berdampingan secara harmonis dengan orang-orang Kristen Yunani. Kebanyakan orang-orang Yahudi Yunani adalah komunitas Yahudi Romanit, sudah ada sejak tahun 2000 yang lalu. Selanjutnya itu tentang Yahudi di Andalusia atau Spanyol. Spanyol merupakan negara yang pernah menjadi tempat komunitas Yahudi terbesar di dunia karena Spanyol merupakan agama pertama yang menggunakan bahasa Ibrani sebagai puisi sekuler. Kerajaan Spanyol menempatkan posisi komunitas Yahudi memasuki abad ke-9. Orang-orang Yahudi mulai datang kembali ke Spanyol, ke daerah Sinagong, yaitu komunitas Yahudi modern yang berada di Spanyol. Mereka sebagian terdiri dari Sephardim dan Afrika Utara. Selanjutnya yaitu Yahudi di Rumania. Komunitas Yahudi ini sudah ada sejak awal abad kedua Masehi.
Di Rumania dengan dibuktikan dengan penemuan tempat-tempat seperti Sarmigetus dan Orsova serta keberadaan Karaites Crimea yang berpegang teguh pada agama Yahudi di Moldavia dengan melakukan perdagangan di Rumania. Selanjutnya itu Yahudi di Rusia. Kekaisaran Rusia secara historis merupakan salah satu wilayah tuan rumah terbesar orang Yahudi di dunia. Di Rusia, material antisemitisik, historis, dan kontemporer sering dipublikasikan, misalnya dengan satu set yang disebut dengan Perpustakaan Patriot Rusia yang terdiri dari 25 judul antisemitik baru-baru ini diterbitkan. Selanjutnya itu sejarah Yahudi di Timur Tengah. Keberadaan Yahudi di Timur Tengah sejak lama sebelum Masehi, sehingga orang Yahudi Arab seakan menjadi kearabian karena agama mereka tidak banyak berpengaruh di Timur Tengah. Beberapa perjalanan mereka di berbagai negara Timur Tengah antara lain, yang pertama yaitu Yahudi di Turki. Kedatangan Yahudi di Turki bermula dari undangan Sultan Ottoman dalam mendeklarasikan toleransi keberagamaan tahun 1492. Pasca pengeluaran undangan tersebut, sebagian besar komunitas Yahudi di Spanyol, kebanyakan komunitas Yahudi di Turki, melakukan aktivitas sebagai pedagang, berbisnis, dan menjadi akademi. Secara sosial dan budaya, komunitas Yahudi sangat kuat terintegrasi ke dalam masyarakat Turki, menunjukkan bahwa faktor pendorong lebih penting daripada faktor penarik. Selanjutnya yaitu Yahudi di Irak. Komunitas Yahudi di Irak sudah ada sejak malam Eksodus, terlepas dari perjuangan Arab dan Zionis di Palestina Israel yang kemudian dipimpin oleh Eksodus untuk melakukan tindakan kerja yang diskriminatif terhadap orang Yahudi di Irak selama tahun 1936 sampai 1939. Pemberontakan Arab di Palestina dan berperang Arab sampai Israel tahun 1948. Pemerintah Irak memberlakukan hukuman dan ketertiban dengan melakukan pembantaian terhadap orang-orang Yahudi serta melakukan tindakan kekerasan terhadap sebagian besar orang Yahudi dan merusak banyak toko serta bisnis milik Yahudi yang dijarah hancur. Yang terakhir yaitu tentang sejarah agama Yahudi di Indonesia. Pada pengusiran orang Yahudi di Spanyol, mereka berdiaspora ke berbagai belahan di dunia. Kebanyakan orang Yahudi berprofesi sebagai pedagang yang lebih dulu menjajankan kakinya di Indonesia. Agama Yahudi datang ke Indonesia pertama kali melalui jalur pedagang melalui Sumatera dan Jawa sebagai seorang pedagang, bukan sebagai komunitas. Pada masa penjajahan, orang-orang Yahudi ikut berperan dalam memperjuangkan Indonesia, seperti Charles Mursi. Ia merupakan pengusaha bengkel yang kaya raya di Surabaya. Charles sering menyumbangkan uangnya untuk membantu perlengkapan dapur umum di medan tempur, serta ia juga pernah menyelundupkan senjata untuk melawan penjajah pada 10 November di Surabaya. Setelah kemerdekaan Indonesia, banyak komunitas Yahudi yang tumbuh, seperti komunitas Yahudi di Surabaya, serta komunitas Yahudi yang cakupannya lebih luas, yaitu komunitas Yahudi Asia seperti WUPJ, APAJ, dan UPJ yang berkaitan dengan komunitas Yahudi di Indonesia. Ya, untuk selanjutnya adalah poin populasi agama Yahudi dan potret agama Yahudi. Yang pertama adalah populasi agama Yahudi. Populasi Yahudi inti di dunia diperkirakan berjumlah sekitar 14.511.000, terakhir diupdate yaitu pada bulan April tahun 2018. Demografer Sergio Della Pergola mencetuskan populasi Yahudi yang lebih luas, meliputi orang-orang yang teridentifikasi sebagai blasteran Yahudi dan non-Yahudi, dengan orang tua Yahudi berjumlah 17,3 juta di dunia, dan angka populasi Yahudi yang diperbesar yang juga meliputi para anggota non-Yahudi dari rumah tangga Yahudi yang berjumlah 20,2 juta. Jika kita lihat dari beberapa sumber, negara yang paling banyak penduduknya Yahudi yaitu yang pertama adalah ditempati oleh negara Amerika, yang kedua ada negara Israel sendiri, yang ketiga ada negara Perancis,
yang keempat adalah Kanada, yang terakhir adalah Inggris. Nah, kalau kita lihat dari beberapa kota besar yang ada di dunia, itu yang paling banyak diduduki oleh penduduk Yahudi. Yang pertama adalah ada kota Tel Aviv di Israel, terus ada New York di Amerika, terus ada Haifa, Los Angeles, dan Yerusalem. Nah, untuk selanjutnya saya akan menyampaikan poin tentang potret agama Yahudi. Nah, di sini ada beberapa poin, yaitu diantaranya adalah monoteisme. Jadi di sini yang dimaksud monoteisme adalah Yahudi tidak percaya pada sejumlah besar dewa yang dapat disembah. Sebaliknya, mereka yakin bahwa hanya ada satu Tuhan yang menciptakan alam semesta, dan dengan siapa semua orang Yahudi dapat memiliki hubungan pribadi dan dekat. Terus yang kedua ada komunitas. Karena orang-orang Yahudi percaya bahwa Tuhan menunjuk mereka sebagai orang-orang pilihannya, yaitu untuk memberikan contoh yang positif tentang kesucian dan kebersihan. Bagi orang luar yang melihat ke dalam, kehidupan Yahudi sangat banyak tentang komunitas. Ada banyak aktivitas yang harus diselesaikan oleh orang Yahudi bersama sebagai komunitas. Misalnya buku doa Yahudi mencantumkan kata kami dan kita, bukan agama lain yang hanya menyatukan kata aku dan saya. Orang-orang Yahudi merasa terpisah dari komunitas global dan mengalami kedekatan dengan orang-orang Injil lainnya di negara yang berbeda. Dan yang poin yang selanjutnya adalah Yahudi adalah keluarga. Yahudi sangat kekeluargaan dan upacara khas dimulai cukup awal. Misalnya pada usia 8 hari anak laki-laki Yahudi disunat mengikuti instruksi yang Tuhan berikan kepada Abraham atau mungkin Nabi Ibrahim ya. Juga banyak kebiasaan Yahudi berputar di sekitar rumah seperti hari Sabat. Mungkin biasanya hari Sabtu kalau di kita gitu ya. Sementara kepercayaan yang disebutkan sebelumnya cukup mendasar bagi kepercayaan Yahudi. Penting untuk menyatakan bahwa aspek lain seperti ketaatan mitzvah, kuil suci, sabat, dan fakta menarik lainnya diperlukan untuk belajar menjadi lebih baik dalam memahami agama Yahudi. Ya, selanjutnya dilanjutkan oleh Mbak Nanda. Terima kasih. Saya Nanda Sisaria Anggriani akan menjelaskan tentang ajaran agama Yahudi. Sumber-sumber dari ajaran agama Yahudi antara lain yang pertama ada Perjanjian Lama. Perjanjian Lama yang disebut Torah atau Taurat, yang artinya pengajaran, adalah wahyu atau firman Allah yang ditujukan untuk para imam-imam dan diturunkan oleh Nabi Musa untuk para umatnya. Tetapi istilah Torah kadang juga disebut nama kelima kitab yang pertama dari Perjanjian Lama yang dalam sejarah ditulis oleh Musa. Bagian ini disebut Pentateuch, artinya suatu kitab dari 5 jilid kitab Musa menurut tradisi kuno. Perjanjian Lama ini terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama Taurat, yang kedua Kitab Nebiin, yang ketiga Ketubin. Yang pertama yaitu Kitab Taurat. Kitab Taurat merupakan suatu kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa untuk para umatnya. Sedangkan Kitab Taurat ini dibagi menjadi 5. Yang pertama ada Genesis, yang berarti kitab kejadian. Yang kedua ada Exodus, yang artinya keluaran atau perjalanan keluar. Yang ketiga Leviticus atau imamat. Yang keempat Numeri, yang artinya bilangan. Dan yang kelima ada Deuteronomium, yang artinya ulangan atau pengulangan. Setelah kitab Taurat, Perjanjian Lama, ada kitab Nebiin. Kitab Nebiin merupakan peristiwa yang dialami bangsa Ibrani setelah wafatnya Nabi Musa sampai kerajaan Sulaiman hancur. Kitab Nebiin terdiri atas 8 buah kitab nabi-nabi terdahulu dan nabi-nabi selanjutnya. Kitab nabi-nabi terdahulu terdiri dari 6 kitab, diantaranya kitab Nabi Yusa, kitab Hakim, kitab Samuel 1, kitab Samuel 2, kitab Raja 1, kitab Raja 2. Sedangkan kitab nabi-nabi akhir ada 15 kitab. 3 tersebut dari nabi-nabi besar, yaitu Yesaya atau Isaya, yang kedua Yeremia, ketiga Yehizkel, dan 12 lainnya merupakan nabi-nabi kecil. Kemudian yang ketiga ada Ketubin atau kitab hikmah. Kitab ini didominasi pada unsur-unsur sastra, syair, dan prosa. Sebagiannya terdapat kisah dan hikmah dari beberapa generasi.
dan sebagiannya membahas tentang politik, sosial, dan keagamaan. Penyusunan kitab ini sesuai di dalam kitab Perjanjian Lama yang sebagai berikut, yaitu kitab Zabur, Amzal Sulaiman, kitab Nabi Ayub, kitab Nabi Syairut Asyar, kitab Rut, kitab Nutub, kitab Daniel, kitab Nabi Ezra, kitab-kitab Nehemia, dan kitab Tawarikh. Ajaran selanjutnya setelah ajaran Perjanjian Lama yaitu ada ajaran Mishnah. Mishnah merupakan perkumpulan aturan Yahudi yang dikabarkan dari mulut ke mulut dari umat terdahulu sampai sekarang. Umat Yahudi meyakininya sebagai sumber hukum yang kedudukannya setelah kitab Taurat. Mereka menganggap Mishnah diperoleh langsung dari Musa. Karenanya mereka menyebutkan bahwa Mishnah adalah Taurat lisan. Selanjutnya ada kitab Talmud. Menurut kaum Parisi, kitab Taurat tidak semuanya kitab suci. Namun di samping itu terdapat riwayat dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi. Riwayat-riwayat tersebut disebut dengan Talmud. Jadi Talmud merupakan pengulangan dari Taurat Nabi Musa yang berisi riwayat dari mulut ke mulut yang disebarkan para hakam dari generasi ke generasi. Menurutnya, Allah menurunkan Taurat kepada Nabi Musa dalam bentuk tulisan, dan Talmud diturunkan secara lisan. Terdapat dua macam jenis Talmud. Yang pertama ada Talmud Yerusalem dan Talmud Babilonia. Talmud adalah kitab yang menghimpun tafsiran dari kitab Taurat. Ajaran yang terakhir yaitu Protokol Pendeta Zionis. Protokol Pendeta Zionis yaitu pengisi ceramah pada perkumpulan atau pertemuan yang merupakan pernyataan yang sudah diakui. Selanjutnya disusun oleh tokoh Zionis. Pernyataan tersebut disimpan pada tempat rahasia. Isi kandungannya juga rahasia, boleh diketahui untuk orang yang berkepentingan melalui program tersebut. Protokol ini bertujuan untuk membuat seluruh antarbangsa tunduk atau patuh di bawah kekuasaan kerajaan Yahudi. Kemudian saya akan menjelaskan tentang hari-hari besar agama Yahudi. Yang pertama ada Tahun Baru Yahudi. Yang kedua ada Hari Sabat. Hari Sabat merupakan hari besar umat Yahudi yang artinya hari istirahat dan bebas dari pekerjaan. Hari Sabat dirayakan setiap hari Sabtu. Yang ketiga, Hari Raya Paskah. Yang keempat yaitu Hari Raya Purim. Hari ini untuk memperingati pembebasan bangsa Yahudi dari kekaisaran Persia yang akan membunuh mereka. Yang kelima, Hari Menebus Dosa atau biasa disebut dengan Yom Kippur. Hari ini adalah peringatan yang sangat sakral bagi umat Yahudi dan wajib hadir di sinagog. Yang keenam, Festival Pesta Berkemah atau Sukkot. Yang ketujuh ada Shemini Atrezet dan Simchat Torah. Yang kedelapan, Hari Pentahbisan atau Hanukkah. Hari ini identik dengan minyak ajaib. 9 yaitu Tahun Baru Pohon atau Tu Bisvat. Yang ke-10 yaitu perayaan panen atau Shavuot. Hari ini untuk memperingati perayaan panen. Dan hari terakhir yaitu Hari Berkabung. Pada hari ini kaum Yahudi memperingati peristiwa duka cita yang menimpa Yahudi pada masa silam. Di hari ini seluruh orang dilarang untuk tertawa, bercanda, dan mengobrol. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ritual ibadah agama Yahudi. Dalam segi peribadatan, agama Yahudi mempunyai beberapa tradisi peribadatan, di antaranya sembahyang, puasa, kurban, khitan, memiliki hari besar, syariah, dan etika. Yang pertama yaitu sembahyang. Sembahyang yang dilakukan oleh kaum Yahudi ada dua macam, yaitu secara perorangan atau secara kelompok. Sembahyang perorangan ialah sembahyang yang dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan keperluan masing-masing individu. Sedangkan sembahyang yang kelompok yaitu sembahyang dilaksanakan oleh kaum Yahudi dengan beberapa orang atau jamaah secara terang-terangan dan bersifat umum di suatu tempat pada waktu tertentu. Kemudian ibadah yang kedua ada puasa. Seluruh puasa yang diharuskan kepada umat Yahudi sebenarnya tidak diwajibkan oleh Nabi Musa dan tidak juga disebutkan dalam kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa. Di sini saya akan menyebutkan puasa-puasa kaum Yahudi. Yang pertama ada puasa hari ke-9 bulan Ab. Yang kedua ada puasa Yom Kippur. Yang ketiga puasa hari ke-7 bulan Tammuz. Keempat puasa hari ke-10 bulan Tebet. Yang kelima puasa hari ke-3 bulan Tishri. Yang keenam puasa hari ke-13 bulan Adar. Dan yang ketujuh puasa 3 pekan
bergabung yang dilaksanakan tanggal 17 bulan Tammuz sampai dengan tanggal 9 bulan Ab. Yang ketiga yaitu ziarah. Ziarah yang dilakukan bangsa Yahudi yaitu mengunjungi Baitul Maqdis atau Yerusalem. Ibadah selanjutnya yaitu sedekah. Disebutkan dalam kitab Taurat, umat Yahudi juga diwajibkan mengeluarkan sedekah untuk orang lain seperti anak yatim, janda, orang miskin, dan orang-orang terlantar yang ada di sekelilingnya. Ya, di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang organisasi Yahudi, agama Yahudi. Yang pertama adalah ada organisasi Zionis Dunia, adalah suatu organisasi induk yang menduduki seluruh warga Yahudi yang menerima program dari Basel tahun 1897. Memiliki misi mendirikan negara Yahudi. Salah satu pendiri organisasi ini yang terkenal adalah Theodor Herzl. Yang kedua ada Jewish Agency atau Agensi Yahudi, yaitu lembaga eksekutif dari gerakan Zionis berdiri pada tahun 1908 yang bernama Biro Palestina di Java. Yang ketiga adalah ada Kongres Yahudi Sedunia atau WJC. Kongres Yahudi Dunia didirikan di Jenewa, Swiss pada bulan Agustus 1936 sebagai Federasi Internasional Komunitas dan Organisasi Yahudi. Tujuan komunitas ini atau tujuan kongres ini bergerak sebagai sayap diplomatik bangsa Yahudi bermarkas besar di Yahudi Dunia berada di kota New York, Amerika Serikat. Yang keempat ada Haganah atau pertahanan, merupakan salah satu organisasi paramiliter organisasi populasi Yahudi di era mandat Inggris terhadap Palestina antara 1920 dan 1948, didirikan dari milisi yang ada sebelumnya. Tujuan ini adalah untuk mempertahankan permukiman Yahudi dari serangan Arab, yaitu yang terjadi di kerusuhan ya. Mungkin kita menengok sejarah ada di tahun 1920, 1921, 1929 pemberontakan, dan selama pemberontakan Arab 1936 sampai 1939 di Palestina. Yang kelima ada Asosiasi Kolonisasi Yahudi. Didirikan pada tanggal 11 September 1891 oleh Baron Maurin de Hirsch. Tujuan utamanya adalah untuk memfasilitasi emigrasi massal Yahudi dari Rusia dan negara-negara Eropa Timur lainnya dengan memungkinkan mereka di koloni-koloni dan lahan pertanian yang dibeli oleh komite tersebut, terutama di Amerika Utara, yaitu ada negara Kanada dan Amerika Serikat, dan Amerika Selatan yaitu di Argentina dan Brasil. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan lagi ke moderator. Ya, itulah pembahasan tema pada pertemuan kali ini mengenai agama Yahudi. Semoga dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi kita semuanya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.